Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahtum ayyuhad darisun. Hayya nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk sekian kalinya kita bertemu kembali anak-anak dengan saya Ibu Undiratul Wanita dan Ibu Fitrah Anisa Adah. Masih sama, kita masih mereview kembali materi tentang mubtada dan khobar. Kali ini kita akan membahas mubtada dan khobar dengan mubtada yang terdiri dari isim yang ditambahkan dengan huruf alif dan lam di depannya, dan khobarnya berupa kata sifat. Anak-anak, sekarang kita pelajari bagaimana membentuk isim ditambah dengan huruf alif dan lam di depannya. Kita contohkan kata-kata kitabun. Kitabun itu artinya buku, tetapi di sini belum jelas buku yang mana. Atau di dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakiroh. Kemudian kita tambahkan alif dan lam di depannya, maka menjadi al-kitabu. Al-kitabu itu bisa diartikan buku itu, jadi sudah jelas barangnya atau bukunya. Nah, perbedaannya kita lihat, kalau kitabun tidak ada alif lamnya, maka baknya berharokat dhammah ten, sedangkan setelah ditambah alif lam di depannya, maka menjadi al-kitabu. Baknya menjadi berharokat dhammah. Atau disebut juga dengan al-kitabu, itu disebut juga dengan isim ma'rifat. Contoh yang kedua, sayyarotun. Kita perhatikan kata sayyarotun, taknya berharokat dhammah ten. Jadi ini masih berupa isim nakiroh, isim yang sifatnya masih umum, belum jelas mobil yang mana, jadi masih umum sekali. Kemudian kita tambahkan huruf alif dan lam di depannya, menjadi as-sayyaratu. Nah, sudah berubah kan? Di situ taknya berubah menjadi berharokat dhammah saja. Kalau tadi sayyarotun berharokat dhammaten, kemudian ditambah alif lam menjadi as-sayyaratu, taknya hanya berharokat dhammah. Sekarang kita pelajari tentang sifat atau kata sifat, karena nanti kita akan mencoba mempelajari mubtada dan khobar yang mubtadanya terdiri dari isim ditambah dengan alif lam di depannya dan khobarnya berupa kata sifat. Anak-anak, yang pertama jadidun, artinya baru. Itu jadidun untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Kemudian untuk merubah menjadi muannas dengan menambahkan tak marbutoh di belakangnya menjadi jadidatun. Kenapa di situ saya munculkan baik mudzakkar maupun muannas? Karena khobar itu mengikuti mubtadanya. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khobar juga harus mudzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka secara otomatis khobarnya juga muannas. Begitu juga bawahnya jamilun. Itu indah, artinya indah. Dan itu untuk mudzakkar. Kemudian jamilatun untuk muannas. Berikutnya kabirun, besar, kabiratun, besar. Kabirun untuk mudzakkar dan kabiratun untuk muannas. Dan di situ saya bedakan yang untuk mudzakkar atau laki-laki berwarna merah, kemudian yang muannas atau untuk perempuan berwarna biru. Baik. Kita aplikasikan di dalam kalimat. Contoh, al-masjidu jamilun. Al-masjidu sebagai mubtada, jamilun sebagai khobar. Karena masjid itu dianggap sebagai mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Jadi jamilun, bukan jamilatun. Al-masjidu jamilun, begitu. Contoh kalimat yang kedua, al-muwaddafatu nasyitatun. Al-muwaddafatu sebagai mubtada, nasyitatun sebagai khabar. Karena mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Al-muwaddafatu, pegawai perempuan itu. Nah, muannas kan, maka sifatnya juga harus
muannas. Nasyitotun. Nah, Nana, demikian pengayaan untuk hari ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.